Bimbingan konseling kelompok 2 anggota Putrika Akuba Nabila Bagunarini Baluna Firnalis Hananu, Andrian Syah Agnes di Bu Yulinda S. Antu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrika Akuba, kelas B5 PGSD kelompok 2. Kami akan memaparkan materi bimbingan konseling usia dini, penulis Dr. Rifda Elvia MPD. Materi yang akan kami bahas yaitu peran guru sebagai pembimbing anak usia dini. Peran guru sebagai pembimbing anak usia dini hendaklah digarisbawahi bahwa pembahasan tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini memiliki sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan, bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini menurut Salahuddin 2007 ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu holistik dan terpadu. Prinsip ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini selebihnya terarah ke pengembangan segenap aspek perkembangan anak serta terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan berproporsional. Yang kedua yaitu berbasis keilmuan yang bersifat multidisipliner. Prinsip ini mengandung arti bahwa pendidikan anak usia dini didasarkan pada temuan-temuan mutakhir dalam berbagai bidang keilmuan yang relevan. Yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan perkembangan dan keunikan anak. Prinsip ini mengandung arti bahwa pendidikan anak usia dini selebihnya dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak. Yang keempat yaitu berorientasi masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa anak adalah bagian dari masyarakat dan sekaligus sebagai generasi penerus dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima yaitu menjamin keamanan anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesadaran anak usia dini akan hal-hal yang dapat membahayakan belum tumbuh sepenuhnya, sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan dari lingkungannya. Yang keenam yaitu keselarasan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Prinsip ini memberikan pelajaran tentang perlunya jalinan kerjasama yang harmonis antara rumah, sekolah, dan masyarakat agar dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan efektif. Diperlukan adanya keselarasan pendidikan di ketiga lingkungan tersebut. Yang ketujuh yaitu terbebas dari perlakuan yang diskriminatif. Prinsip ini mengandung arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang layak dan berkualitas. Berikut. Yang pertama, konservator atau pemelihara. Sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Sistem nilai perlu senantiasa dipelihara agar tetap lestari dan dipegang teguh oleh setiap individu. Berkenaan dengan peran guru sebagai pembimbing anak usia dini, Abin Samsudin dalam Ernaulan dan Mubiar 2008 menekankan bahwa dalam dunia pendidikan, seorang pendidik memiliki peran secara umum, yaitu sebagai pendidikan, karena dengan memegang sistem nilai yang baik diharapkan dapat tercipta individu-individu yang berkualitas. Yang kedua yaitu pengembangan. Sistem nilai ilmu pengetahuan. Seorang guru memiliki peran mengembangkan sistem nilai dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu senantiasa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang ketiga yaitu transmitter atau penerus sistem nilai kepada anak didik. Hal ini menggambarkan bahwa guru dalam dunia pendidikan memiliki peran meneruskan sistem nilai dan menanamkannya pada anak didik. Sistem nilai yang terpatri dengan baik pada anak didik akan menjadi fondasi dalam mengembangkan kemampuan maupun perilaku di masa mendatang melalui kegiatan pembiasaan, sehingga anak-anak dapat melanjutkan langkah dan berkembang secara baik. Yang keempat yaitu transformation atau penerjemah. Sistem nilai melalui penerjemahan dalam pribadi dan perilakunya. Guru sebagai pendidik perlu menginternalisasikan sistem nilai dalam pribadi dan perilaku yang ditunjukkan kepada masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan oleh guru merupakan
sistem nilai yang dipegangnya. Yang kelima yaitu organisator atau penyelenggara. Terciptanya proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal atau kepada pihak yang mengangkat dan menguasakan dan menugaskannya maupun secara moral kepada anak didik serta Tuhan yang menciptakannya. Guru dalam pendidikan anak usia dini pun tidak lepas dari peran ini. Itulah pemaparan dari saya dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nabila Baguna, kelas D5 PGSD. Di sini saya akan melanjutkan materi peran guru dalam pendidikan anak usia dini. Menurut ETAP, perkembangannya tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan masa-masa yang sangat baik untuk menentukan nilai-nilai dan moral dalam dirinya. Sebab diyakini masa ini merupakan masa yang penting dalam masa perkembangan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Selain peran pendidik secara umum, dalam arti yang terbatas, pendidikan dapat merupakan salah satu proses interaksi belajar mengajar yang dalam bentuk formal dikenal sebagai pembelajaran. Pada pendidikan anak usia dini, pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan pengembangan yang meliputi pengembangan seluruh aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, sosial, emosional, moral, bahasa, seni, dan fisik motorik. Menurut Gage dan Darliner, Abin Syamsuddin tahun 2005, dalam konteks ini, guru berperan, bertugas, dan bertanggung jawab sebagai berikut. 1. Perencana atau planner. Guru dalam pendidikan anak usia dini, sebelum melakukan proses kegiatan pengembangan bagi anak didiknya perlu mempersiapkan materi, kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang akan dilakukan atau digunakan. Guru harus mempersiapkan secara sistematis dan mengarah pada pencapaian tujuan kegiatan. 2. Pelaksana atau organizer. Seorang guru dalam pendidikan anak usia dini juga jelas berperan sebagai organizer yang dituntut harus mampu menciptakan situasi kegiatan yang baik sehingga kebutuhan perkembangan anak didiknya dapat terfasilitasi dan dapat berkembang optimal. 3. Penilai atau evaluator. Guru pada pendidikan anak usia dini juga tidak terlepas dari peran ini, yang senantiasa menilai perkembangan anak didik setiap hari, baik yang berkenan dengan perkembangan motorik, kognitif, moral, bahasa, seni, maupun sosial emosionalnya. Selain peran yang perlu dimiliki guru atau pendidik, menurut Abin Syamsuddin dalam konteks Indonesia, guru juga memiliki peran sebagai pengubah perilaku, behavioral fanges. Peserta didik dan perilaku baik perlu diawali guru itu sendiri. Guru atau pendidik perlu menunjukkan perilaku yang terpuji dan menjadi suri tauladan anak didiknya. Demikian pula bagi guru atau pendamping dalam pembentukan anak usia dini, mereka juga perlu memiliki peran sebagai behavioral changes. Anak usia dini ini adalah peniru. Apa yang mereka lihat dan didengar dari setiap lingkungan akan senantiasa ditirunya. Demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firnalis Hananu, kelas B5 PGSD. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi peran guru anak usia dini menurut Saipul Bahri D. 1997. Banyak peranan yang diperlukan sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Peran-peran itu adalah sebagai berikut. 1. Korektor. Guru harus dapat membedakan mana nilai yang baik dan mana yang nilai yang buruk. Kedua nilai ini mungkin telah memiliki
dimiliki anak didik dan mungkin telah memengaruhinya. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Apabila guru membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan peranannya sebagai korektor yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya. 2. Inspirator. Guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan perkembangan anak didik. Bagaimana guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara anak dapat berinteraksi dengan lingkungannya. 3. Informator. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, guru perlu menguasai bahasa dan ditopang oleh penguasaan bahan yang akan diberikan kepada anak didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan anak didik dan mengabdi untuk anak didik. 4. Organisator. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah atau lembaga, menyusun kalender akademik, semuanya diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. 5. Motivator. Guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas, terlihat murung, atau menjadi pendiam. Setiap saat guru harus bertindak sesuai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara anak didik yang malas melakukan kegiatan motivasi dalam efektif apabila dilakukan memperhatikan kebutuhan anak didik. 6. Inisiator. Guru harus dapat menjadi penyetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan. Proses interaksi pendidikan yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki sesuai kemajuan media, komunikasi, dan informasi. 7. Fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang menunjukkan kemudahan anak melakukan lingkungan yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi tidak tertata rapi. Fasilitas yang tidak memadai dapat menjadi penyebab anak tidak termotivasi. 8. Pembimbing. Guru harus mampu berperan sebagai pembimbing karena guru harus mampu menjadikan anak didiknya berkembang kepribadiannya secara optimal. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dan menghadapi perkembangan selanjutnya. 9. Demonstrator. Guru perlu berperan sebagai demonstrator dengan berupaya menyiapkan dan menggunakan media yang tepat sehingga tujuan pengembangan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 10. Pengelola. Kelas. Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka mengembangkan kemampuan kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi pendidikan. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengembangan. 11. Mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengaktifkan proses interaksi pendidikan. 12. Supervisor. Teknik-teknik supervisi harus dikuasai guru dengan baik agar dapat melakukan perbaikan kegiatan pengembangan yang dilakukan dirinya sendiri maupun sejawat lainnya terhadap kegiatan pengembangan sehingga dapat berlangsung lebih baik. 13. Evaluator. Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh semua aspek perkembangan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andriansa. Saya akan melanjutkan materi mata kuliah bimbingan konseling, yaitu
peran guru sebagai pembimbing, pengarah, dan pendamping anak usia dini. Untuk mengefektifkan peran guru diembannya, maka guru harus memiliki pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan anak, sehingga muaranya guru dapat mengemban peran sebagai pembimbing, pengarah, dan sekaligus pendamping pada pendidik anak usia dini. Adapun tahap-tahap perkembangan anak yang dimaksud menurut Mentosori Fakhrudin 2010 adalah sebagai berikut. 1. Sejak lahir hingga usia 3 tahun, anak memiliki kepekaan sensoris dan daya pikir sehingga sudah mulai dapat menyerap pengalaman-pengalaman. 2. Usia setengah tahun sampai kira-kira 3 tahun, anak mulai memiliki kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk mengembangkan bahasanya atau berbicara dan bercakap-cakap. Yang ketiga, usia 2 hingga 4 tahun, gerakan-gerakan otot mulai dapat dikoordinasikan dengan baik untuk berjalan maupun melakukan gerakan yang rutin dan semi rutin. Anak mulai berminat pada benda-benda kecil dan menyadari adanya urutan waktu pagi, siang, sore, dan malam. Yang keempat, rentang usia 3 sampai 6 tahun terjadi kepekaan untuk peneguhan sensoris dari anak. Anak semakin memiliki kepekaan indrawi, khususnya usia sekitar 4 tahun, di mana ia memiliki kepekaan yang bagus untuk membaca. Perlu ditegaskan di sini bahwa anak-anak yang masuk dalam pendidikan anak usia dini adalah anak-anak yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan. Pernyataan ini menyiratkan kepada guru bahwa guru hendaknya menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan hendaklah diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memerintahkan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan bermain dan belajar anak. Jadi, guru pada pendidik anak usia dini yang berperan juga sebagai pembimbing, pengarah, dan pendamping harus menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh guru melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan rasa ingin tahu anak, serta memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaklah dilakukan secara demokratis sehingga anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Membaca dan menggali multipotensi anak. Dalam konteks ini dipahami bahwa pendidik anak usia dini memberikan pengasuhan anak, yaitu mendidik, membimbing, dan memelihara, mengurus makanan, minuman, dan pakaian serta kebersihannya atau segala urusan yang seharusnya diperlukan sampai batas anak mampu melaksanakan keperluan yang vital, yakni makan, minum, mandi, berpakaian. Seorang pendidik pada pendidik anak usia dini disebut sukses bila ia mampu mengemban tugas dan membuat anak-anak didiknya mampu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpikir positif, bersikap optimis, memiliki kepercayaan, keyakinan diri, senantiasa menebar keindahan dan kemuliaan dan kebaikan dimanapun mereka berada. Dengan memperoleh pendidikan dan pembimbing yang layak dan pantas, maka anak pun akan mampu menjalani kehidupan dengan semangat dan keyakinan yang penuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Dejibu, kelas B5 PGSD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi membaca dan menggali multipotensi anak dalam konteks pengembangan spiritual Islam dalam kepribadian anak. Sarifuddin, DK 2011-17. Mengemukakan bahwa program agama Islam di lembaga pendidikan di Prasekolah Islam memuat sejumlah gagasan untuk perkembangan total kepribadian anak
Pribadi Islam akan muncul hanya jika nilai-nilai dan pengetahuan Islam gabungkan dengan program penelitian pendidikan anak secara total, secara aspek dalam kehidupan pribadi, harus dibimbing oleh prinsip-prinsip abadi dalam Islam. Pendidikan usia dini lebih difokuskan pada berbicara, bermain, bergaul, berpakaian, makan, dan menghargai orang lain. Oleh sebab itu, anak usia dini diperkembangkan dengan pola bermain sambil belajar, bahkan menyanyi untuk mengingat nilai-nilai perilaku sosial dan keagamaan. Dalam rentang kehidupannya di usia dini, anak memiliki banyak sekali bakat, kecenderungan, dan mutiara lain dalam dirinya. Mereka memiliki potensi yang sangat banyak dan luar biasa. Dalam semua potensi itu bisa dikembangkan dengan optimal. Di sini petugas guru yang paling penting membaca dan menggali potensi tersebut untuk berkembang secara maksimal. Kewajiban guru untuk mampu mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri anak saat anak memperlihatkan perilaku tersebut. Tidak biasa, misalnya guru sebagai pendidik dan pembimbing hendaklah mampu membaca dengan seksama latar belakang sang anak berperilaku. Demikian observasi dengan dilengkapi kertas aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui sebab demikian guru tersebut belum mampu menggunakan strategi beragam dalam eksplorasinya. Tergantung dengan kepiawaian guru tersebut. Satu yang perlu digarisbawahi adalah strategi apapun yang dipakai hendaklah jangan sampai membebani dan memberatkan anak, apalagi sampai menyakitinya. Strategi yang digunakan guru juga jangan sampai mengganggu proses pembelajaran anak, mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang sering ditemukan anak yang memiliki kecenderungan yang berhubungan dengan orang tua mereka namun tidak stabil. Kemungkinan bakat tersebut tidak berasal dari orang tuanya, namun berasal dari keluarga yang lain atau bahkan dari hasil pergaulan anak dengan lingkungan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan anak usia dini dituntut untuk memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni untuk membaca kecenderungan dan bakat yang dimaksud. Sebab sangat mungkin terjadi ada anak yang memiliki kecenderungan yang sama sekali berbeda atau unik dengan anak lainnya. Perbedaan yang dimaksud dapat terjadi dalam sikap atau kata-kata imajinasinya. Adanya skill yang melekat dalam guru sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk membantu dan menemani dalam menemukan multipotensi anak. Misalnya, saat anak beraktivitas dan tidak bisa diam, selalu ingin bereaksi atau berkreasi walaupun kadang menyusahkan banyak orang, maka guru dituntut untuk memahami anak tersebut. Dapat dimungkinkan sikap dan perilaku tersebut merupakan bentuk untuk berkarya menurut potensi dan karakter. Baiklah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rini Mbaluna. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi D. Memaksimalkan potensi anak. Perlu ditekankan bahwa seseorang anak memiliki minimal satu potensi dasar, dan ketika guru memaksimalkan satu potensi tersebut, maka potensi yang lain akan berusaha dimunculkan oleh anak. Hal ini karena anak tersebut merasa nyaman, tenang, dan bahagia pada potensinya yang dihargai, maka dia pun akan mengembangkan kemampuan yang minimal bersumber dari indera yang dimilikinya. Muara dari pengembangan ini adalah anak tersebut bisa mengembangkan atau memunculkan lebih dari satu potensinya. Meski nanti yang paling dominan hanya satu, misalnya anak terus terpacu untuk mengembangkan potensi yang bahkan dia sendiri awalnya tidak yakin memilikinya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan disinilah seorang guru yang dikatakan berhasil. Berhasil membuat anak-anak didiknya mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Berkenaan dengan uraian di atas, ada 3 tahapan kognitif Piaget berikut ini menjadi penguat tesis di atas, yakni sebagai berikut. 1. Praoperasional 2-7 tahun.
usia ketika anak belum mampu berpikir logis dan abstrak. Meski demikian, anak telah memiliki rasa akan sesuatu. Dari rasa ini pula, anak akan mengembangkannya menjadi basis analisis untuk menyikapi semua hal yang ada di sekitarnya. Pada usia ini, anak akan berusaha dengan kemampuannya. Misal, mengajak orang tua atau orang-orang dewasa lainnya bercerita. Cara tersebut digunakan anak untuk melakukan penetrasi atas dinamika yang berkembang. 2. Operasional 7-11 tahun. Usia ketika anak mulai menggunakan cara berpikir logis dan abstrak, meski demikian kemampuan anak pada masa ini tetap memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perkembangan sebelumnya. Maksudnya meski anak sudah mulai mengembangkan, tetapi yang dia kembangkan juga menjadikan pola pengembangan sebelumnya menjadi dasar. Oleh karena itu, pada masa ini, anak hendaknya sudah mulai diarahkan dan dibimbing untuk berkecimpung pada ranah sosial. 3. Fornial 11 ke atas. Mengembangkan mental dan berpikir secara abstrak dan konseptual, masa ini melanjutkan masa-masa selanjutnya. Oleh karenanya, anak tersebut telah mampu melakukan netralisasi dan filterisasi atas semua hal, dan ini akan terus berlangsung sampai akhir hayat. Kohlberg yang juga mengembangkan gagasan Piaget menjelaskan masa-masa perkembangan moral anak dan bagaimana seorang guru harus mampu memaksimalkan perkembangan moral tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Prakonvensional. Pada masa ini, anak menekankan kontrol eksternal pada dirinya, misalnya pada hukum kepatuhan dan instrumental relatif lain. Maksud dari instrumental relatif ini adalah anak akan berusaha memaknai apa yang tidak kasat mata sekalipun. Di sini, guru hendaknya membantu anak untuk memahami makna yang ada, sehingga religiositas dan spiritualitas anak yang terasah. 2. Konvensional anak menekankan pada kesenangan orang lain, dan hal ini oleh anak dijadikan alat untuk membangun relasi dengan orang lain. Pada masa ini, anak berusaha diterima di masyarakat, dan dia akan melakukan banyak hal. Untuk itu, guru harus membantu dan membimbing anak dalam membangun relasi, dimaksud akhirnya sosialisasi anak berkembang maksimal. 3. Akhir konvensional. Pada masa ini, anak sudah memahami konflik sekaligus berusaha mencari solusi atas apa yang dihadapinya dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulinda Santu dari kelas B5 PGSD. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang memaksimalkan potensi anak, yaitu sementara itu Elkin yang juga mengembangkan gagasan Piaget menjelaskan kecenderungan yang terdapat pada anak sebagai berikut. 1. Pencarian reservasi. Anak menganggap bahwa hidup ini abadi. Anak memiliki kepekaan akan diri hidup dan Tuhan. Yang kedua, pencarian representasi. Meski masa ini dimulai pada masa prasekolah, akan tetapi sang anak telah berusaha mengembangkan potensi luar biasanya untuk menangkap nilai-nilai ketuhanan. Yang ketiga, pencarian relasi. Pada masa ini, anak berada pada awal kematangan mental. Meski demikian, pada masa ini anak telah mampu merasakan hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, pencarian pemahaman. Meski pada masa ini anak sudah bisa berteori, tetapi sebenarnya dia tetap berusaha menyambungkan atau menghubungkan teori yang dimiliki tersebut dengan Tuhan, atau setidaknya dengan jalan yang bisa. Dari pemaparan di atas, baik yang dikemukakan oleh Piaget, Kohlberg maupun Elkin, semuanya menarik pada guru agar senantiasa berperan langsung dalam pengembangan, membutuhkan pendampingan dan pengarahan. Semakin baik pendampingan, rasa yang terbangun dalam
anak akan begitu besar dan kuat. Karena melibatkan guru pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting, meski pendidikan di rumah yang dilakukan oleh tua pun memiliki titik aksentuasi yang senantiasa bersambung kuat pada anak. Sekian materi bimbingan konseling dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.